Oke, tes-tes selamat malam teman-teman. Apakah sudah ada di posisi masing-masing? Sudah, Pak. Oke, bisa kita mulai ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera ya buat kita semua. Marilah untuk memulai perkuliahan pada malam hari ini. Alangkah lebih baik kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan hari ini bisa diberi kelancaran sampai nanti akhir sesi. Oke, berdoa menurut agama dan hukumnya masing-masing. Saya persilakan. Oke, cukup. Oke, teman-teman. Sebelumnya saya presensi dulu ya. Oke. Oke, yang pertama ada Mas Ali, Ya, hadir, Pak. hadir ya. Mas Edi, hadir. Mas, sorry. Mbak Ita, Hadir, Pak. hadir. Terus kemudian Mas Mufid, Hadir, Pak. terus kemudian Mas Ponsianus, hadir ya. Dan yang terakhir Mbak Rafiatun Nasika, Hadir, Pak. hadir ya. Oke, ada 6 orang ya. Oke, jadi hari ini materi terakhir seputar grafika komputer ya, nanti berkaitan dengan OpenGL seperti itu ya. Nah, terus kemudian nanti setelah akhir sesi ada setelah materi selesai, teman-teman saya persilakan untuk sesi presentasi ya, karena ini sudah tinggal 2 pertemuan lagi dengan hari ini ya. Jadi saya harapkan nanti yang mau presensi langsung Pak, mau tanya, duluan Pak. aja. Ya, Soal presentasi, berarti kita hanya presentasi review jurnal aja, kan? ya preview Review jurnal, jurnal ya kan? Ambil yang poin-poin sudah dari jurnal tersebut, kan? ya yang sudah Oke, oke, dibuat oke. seperti itu. Oke, Oke. udah siap berarti Mas Ali ini. Ini masih itu sih, Pak. Masih nyusun, masih apa? Saya dapat jurnal soal yang kemarin, soal deepfake itu masih nyusun yang di bagian penelitiannya itu sih. Karena yang deepfake ini agak lumayan kompleks. Saya takutnya kebanyakan juga kalau dimasukin semua. Lagi misah-misah ini di metode Oke, penelitian oke, si narasumbernya. oke, siap, siap, siap. Nanti kalau udah siap langsung dipresentasikan saja ya. Presentasinya sesuai matkul atau gimana, Pak? Misal kalau besok ada bapaknya lagi, bikin besok presentasi, apakah boleh, Pak? Besok ini kan mata kuliahnya tinggal pengolahan citra ya, karena tinggal Nah, 2 pertemuan ya. Mungkin bisa terakhir minggu depan kali ya, oh, oke, oke. Boleh, boleh. seperti itu. Baik, Oke, baik. oke, saya share materi ya. Jadi hari ini berkaitan dengan OpenGL ya, teman-teman ya. Ada yang sudah pernah dengar seputar OpenGL itu seperti apa? OpenGL. Nah, masih berkaitan dengan grafika komputer lanjut ya sebenarnya ya di materi terakhir.
Nah, untuk materi ini berkaitan dengan OpenGL atau yang sering disebut Open Graphic Library. Ya, jadi sama dengan sistemnya di OpenCV ya, teman-teman ya. Kalau di OpenCV untuk pengolahan citra digital sendiri itu salah satu library untuk computer vision ya, atau untuk pengolahan citra juga seperti itu. Nah, kalau OpenGL hampir sama, cuman dia basicnya adalah API gitu ya, Application Programming Interface yang digunakan untuk menyambungkan lah ya istilahnya seperti itu. Oke, langsung saja ke materinya. Oke, jadi kita berbicara soal grafika komputer dengan OpenGL ya, atau Graphic Library ya. Jadi sebenarnya OpenGL itu sebuah program aplikasi interface ya yang digunakan untuk mendefinisikan komputer grafis 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi semacam penghubung atau API yang digunakan untuk menggambarkan, misalkan ada aplikasi yang berkaitan dengan komputer grafis tentunya 2 dimensi dan 3 dimensi ya, banyak ya aplikasi-aplikasinya. Contohkanlah yang paling simpel itu ada aplikasi komputer grafis 2 dimensi yaitu Adobe Photoshop ya. Terus untuk 3 dimensi mungkin ada aplikasi Blender, SketchUp. Nah itu yang menghubungkan ya, OpenGL yang menghubungkan itu untuk kita bisa mendefinisikan secara 2 dimensi ataupun 3 dimensi gitu ya. Nah, program lintas platform atau API ini umumnya dianggap sebagai standar dalam industri komputer ya. Karena dalam konteksnya interaksi dengan komputer grafis 2 dimensi dan juga telah menjadi alat yang biasa untuk digunakan dengan grafis 3 dimensi ya. Contohnya yaitu ya seperti yang saya bilang tadi, harus ada API atau penghubung yang standarnya dimiliki oleh operasi sistem itu OpenGL untuk kita bisa mengoperasikan apa namanya aplikasi-aplikasi tersebut, Photoshop, SketchUp, terus kemudian Adobe Premiere mungkin, terus Adobe Blender dan segalanya yang memang dia berhubungan dengan sebuah grafis seperti itu ya. Itu singkatnya seperti itu. Nah, terus kemudian singkatnya lagi ya, OpenGL atau Graphic Library dia menghilangkan kebutuhan untuk pemrograman yang menulis ulang bagian grafis dari sistem operasi setiap kali sebuah bisnis akan diupgrade ke versi baru di sistem gitu ya. Jadi dia tidak perlu memprogram ulang ya seperti itu ya, apabila misalkan kita menggunakan aplikasi-aplikasi, kan setiap aplikasi pasti ada pengembangannya ya, ada update atau upgrade seperti itu. Misalkan dari Photoshop 2022, terus lanjut lagi ke 2023. Nah, seperti itu. Nah, itu tidak butuh untuk apa ya, istilahnya untuk memprogram ulang seperti itu. Nah, itu juga salah satu fungsi dari OpenGL. Nah, terus kemudian OpenGL juga adalah kumpulan standar API. Teman-teman tahu pastinya tahu ya API itu apa? Yaitu Application Programming Interface. Dia yang menghubungkan gitu ya. Nah, dia menghubungkan antara software dengan hardware grafis untuk membuat aplikasi 3D secara real time atau 2 dimensi seperti itu. Saat kita menggunakan aplikasi semacam SketchUp untuk modeling di interior, terus kemudian kita juga menggunakan aplikasi 3D contohnya lagi Blender. Nah,
dia yang menghubungkan software tersebut dengan hardware yang ada seperti itu. Apalagi nanti erat kaitannya dengan proses rendering dari sebuah apa namanya gambar gitu ya, saat kita merender video, merender apa namanya gambar 3 dimensi. Nah, dia yang menghubungkan seperti itu. Sampai dia benar-benar menjadi gambar yang benar-benar kita bisa lihat ya, atau kita bisa pakai seperti itu ya. Nah, terus kemudian berkaitan grafika komputer dengan OpenGL lagi ya. Jadi fungsi dasar dari OpenGL adalah untuk mengeluarkan koleksi perintah khusus ya atau executable ke sistem operasi. Nah, dengan demikian program ini bekerja dengan perangkat keras grafis yang ada dan berada pada hard drive atau sumber tertentu lainnya. Jadi misalkan apa namanya, kita kalau di aplikasi itu mesti ada exe, executable ya, .exe untuk kita running sebuah aplikasi. Contohnya yang paling simpel Google Chrome itu juga pasti kalau di Windows itu ada executable-nya .exe misalnya seperti itu. Nah, dia yang memprogram dengan perangkat keras grafis yang ada dan berada pada yang sudah kita simpan gitu ya di dalam hard drive yang sudah kita kerjakan dan segala macamnya. Terus kita bisa eh, edit ulang lah seperti itu. Ya gitu ya. Nah, terus kemudian di sini perlu diketahui juga, jadi OpenGL tidak mengandung source code ya, hanya sebuah spesifikasi saja. Nah, pembuat GPU atau Graphical Processing Unit seperti NVIDIA, Radeon, dan lain-lain yang akan mengimplementasikannya ya. Dengan ini semua dapat diminta dengan spesifikasi yang sama walaupun berbagai GPU dengan tipe atau variasi yang berbeda. Jadi sekarang semuanya sudah dibuat standar ya teman-teman ya. Nah, biasanya kalau teman-teman ketahui ya, saat teman-teman punya sebuah device ya, eh, entah laptop ataupun komputer ya, dia pasti ada namanya driver ya. Driver itu yang dia bisa dibaca. Misalkan apa namanya teman-teman punya VGA gitu ya. Nah, harus ada salah satu aplikasi atau driver yang untuk membaca apa namanya VGA tersebut. Nah, OpenGL dia juga membantu hal tersebut gitu ya. Apalagi sekarang kalau sudah operating system di Windows 10 gitu ya, kita tidak perlu susah payah untuk install driver lagi karena memang sekarang modelnya sudah langsung include dengan operating sistemnya. Kecuali mungkin ada beberapa hal. Kalau dulu di Windows 7, Windows 8, kalau kita misalkan mau ganti apa ya? Mau install ulang lah istilahnya, install ulang sebuah operating system baru. Nah, kita juga harus install drivernya masing-masing. Nah, driver itu banyak ya, mulai dari motherboardnya, mulai dari VGA-nya, sampai ke yang lain-lain itu pasti ada. Nah, kalau di Windows yang terbaru, dia sudah include semuanya. Nah, ini adalah salah satu manfaat dari namanya OpenGL. Nah, gitu ya. Oke, sampai sini cukup dipahamin. Ya, masih aman ya? Nah, terus kemudian, nah ini salah satu API atau antarmuka mulai dari software dari OpenGL gitu ya. Jadi saat program aplikasi yang berbentuk grafis itu kita running gitu ya, kita hidupkan saat kita membuka aplikasi Photoshop, SketchUp dan lain-lain lah seperti itu. Nah,
dia masuk namanya graphic library untuk penghubungnya, API-nya. Nah, terus baru masuk ke hardware dari sebuah device itu tadi. Nah, dari hardware di sini kita menginput ada keyboard, ada mouse, ada printer, dan segala macamnya gitu ya. Terus kemudian outputnya ke arah display dan bisa kita lihat seperti itu. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi ada penghubung yang dinamakan OpenGL untuk sebuah aplikasi grafis seperti itu. Makanya eh, oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bagaimana sebuah aplikasi itu bisa berjalan ya tentunya ada graphic library atau API yang berkaitan di situ seperti itu. Oke, nah terus kemudian saya lanjut lagi. Nah ini contoh beberapa hasil yang dihasilkan oleh OpenGL gitu ya. Saat kita membuat gambar 3 dimensi ya. Ini menggunakan aplikasi ya pastinya ya. Dan aplikasi 3 dimensi. Nah di sini kita bisa menghasilkan apa yang mau kita buat seperti itu. Contohnya di sini modeling 3 dimensi gitu ya, mulai dari kerangkanya dan segala macam. Nah, itu kita bisa buat gitu ya. Nah, itu juga salah satu fungsi dari OpenGL. Saat proses rendering apalagi gitu ya, saat kita memprogres sampai gambar itu benar menjadi realistis ya. Nah, di situ ada penghubung OpenGL juga. Nah, jadi OpenGL ini termasuk ranah yang sangat penting. Dia sebenarnya bukan apa ya? Kalau saya bilang bukan suatu source code ya, tapi satu API. Teman-teman tahu ya API ya, dia yang menghubungkan sebuah aplikasi dengan hardware dari sebuah komputer lah, istilahnya seperti itu. Makanya harus ada API. Contoh lagi nih, saat teman-teman apa namanya membuka sebuah aplikasi, pasti ada API-nya di situ. Nah, seperti itu. Cuman yang OpenGL ini erat kaitannya dengan yang berkaitan dengan grafik seperti itu, grafis ya. Karena seperti itu ya. Yaitu tadi aplikasi untuk 2 dimensi maupun 3 dimensi seperti itu teman-teman. Oke. Nah, itu terus kemudian kita berbicara dulu soal sejarah ya dan perkembangannya kenapa sekarang sudah jadi standar gitu ya. Nah, yang pertama tahun 1973 yaitu ada Graphical Kernel System atau GKS ya, itu mulai muncul gitu ya. Waktu itu belum ada namanya OpenGL, istilah seperti itu. Terus kemudian 1982 mulai ada namanya SGI atau Silicon Graphics Interface ya. Dia mengimplementasikan grafik pipeline secara 3D. Pipeline itu pipa, bentuk pipa seperti itu. Nah, terus kemudian baru tahun 1992 OpenGL menjadi platform independen untuk API-nya. Jadi dia sudah independen. Nah, tahun 2002 dia sudah jadi OpenGL is the standard of embed accelerate 3D graphics ya. Jadi sekarang sudah jadi standar untuk grafik di 3 dimensi maupun 2 dimensi sebenarnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman mungkin browsing OpenGL gitu ya. Nah, nanti langsung muncul sendiri websitenya seperti itu. Nah, ini ya. Nah, ini salah satu websitenya, jadi OpenGL gitu ya. Nah, jadi dia
from games to virtuality, mobile phone to superkomputer. Nah, ini biasanya kebanyakan untuk game ya, teman-teman ya, memang ya. Karena memang yang erat kaitannya dengan grafik ya, seperti itu. Nah, di sini juga sudah ada sebenarnya gini, teman-teman tidak perlu menambahkan tidak sih, cuman biasanya ini tuh untuk para developer ya, khususnya yang yang apa yang developer game atau apa aplikasi yang lainnya. Nah, biasanya membutuhkan ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang memakai ya udah, cuman teman-teman cukup tahu saja seperti itu. Tapi suatu saat kalau teman-teman untuk mau jadi developer, entah itu game dan segala macam, nah ini perlu dipelajarin karena ini sangat penting gitu ya. Nah, di sini nah ini ya banyak OpenGL version berapa. Nah ini biasanya buat developer ya teman-teman ya. Karena kan gini, kenapa penting? Karena sekarang kan gini banyak device ya dengan standar mereka masing-masing ya. Nah, biasanya untuk menyamaratakan butuh namanya OpenGL seperti itu. Jadi saat misalkan sebuah aplikasi berjalan di Windows, berjalan di Mac OS atau berjalan di Linux, lah butuh lintas platform bernamakan API yang khusus aplikasi-aplikasi tadi seperti itu ya. Nah, terus kemudian berbicara soal library dari OpenGL sendiri ya. Nah, di sini ada OpenGL Core Library itu inti dari library-nya ya, yaitu ada OpenGL 32 on Windows ya, ini digunakan untuk Windows. Terus OpenGL on Linux System. Nah, gitu ya. Terus kemudian ada OpenGL Utility Library atau GLUE. Seperti itu. Nah, ini biasanya digunakan untuk memprogram ulang seperti itu. Nah, terus kemudian untuk menyambungkan dengan Windows System atau operating system ya, saya bilang ya, GLX untuk Windows System, WGL for Windows, AGL for Macintosh. Jadi sudah ada eh, penghubungnya masing-masing seperti itu. Dari mulai GLX, WGL, AGL. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kemudian kita berbicara soal Glut ya. Nah, ini juga salah satu library, cuman biasanya dia OpenGL Utility Toolkit ya. Kalau tadi kan library Glue ya. Kalau ini toolkitnya. Nah, dia biasanya digunakan untuk menyediakan fungsionalitas untuk kebutuhan semua sistem, mulai dari sistem input ya. Contohnya keyboard dan mouse, terus kemudian kita membuka menu dan lain-lain sampai kita mouse itu bisa bergerak seperti itu. Eh, Bukan bergerak ya, mouse itu bisa difungsikan. Nah, istilahnya seperti itu. Contoh lagi nih, saat teman-teman buka di aplikasi Photoshop, ini saya share saja. Ya, share ya. Sebentar. Nah, saat teman-teman membuka ini gitu ya. Nah, pasti semua tools ini bakalan bisa berfungsi ya, masing-masing ya. Misalkan ini, nah, Glut itu tadi yang menjadi fungsionalitas untuk itu bisa dijadikan. Apalagi misalkan kalau teman-teman menggunakan pen tablet dan segala macamnya, nah seperti itu. Nah, terus kemudian kode mereka bersifat portable, tetapi Glue tidak memiliki fungsionalitas toolkit yang bagus untuk platform tertentu. Yang tertentu misalkan tadi ya, pen tablet, terus apalagi ya, pen tablet, terus apalagi yang berkaitan dengan itu ya, printer mungkin dan segala macam. Nah, itu biasanya kalau di gelut gitu ya. Nah, dia
tidak memfasilitasi untuk tidak memiliki fungsionalitas toolkit yang bagus untuk beberapa platform tertentu. Jadi hanya yang memang sudah benar-benar eh, jadi saja seperti itu ya. Nah, terus di sini ya ada operasinya teman-teman ya. Jadi dari application program ya, terus masuk apa namanya OpenGL-nya ya. Ada GLUT, ada Glue, ada GL, Graphic Library, terus kemudian untuk Mac atau Mac, untuk operating sistemnya, misalkan Linux, Windows, Mac OS, nah seperti itu dia sudah ada eh, linknya masing-masing ya, penghubungnya seperti itu. Nah baru bisa diterjemahkan oleh aplikasi dan hardware itu sendiri seperti itu. Jadi prosesnya simpelnya gitu. Jadi dia sebagai jembatan lah istilahnya gitu ya. Nah, di sini yang lebih rumit lagi ini saat apa namanya dulu ya, dulu untuk di kalau sekarang kan simpelnya kayak gini ya, sebelum jadi itu jadi prosesnya kayak gini gitu ya. Jadi banyak proses ya, mulai dari apa namanya. Nah, di sini ada operasinya gitu ya, ada operasi primitif, assembly, terus kemudian ada proses rasterization, terus kemudian ada per fragment operation, dia menerjemahkan sistem rasternya, baru keluar ke frame buffer ya, terus kemudian pixel operation sampai muncul di displaynya seperti apa, terus kemudian balik lagi ke arah CPU-nya seperti apa. Nah, ini juga salah satu operasi untuk perangkat lunak di OpenGL seperti itu. Nah, cuman yang sangat simpel itu sebenarnya seperti ini. Ya, nah, terus kemudian saya lanjut lagi. Nah, ini beberapa fungsi-fungsi dari OpenGL ya. Nah, teman-teman untuk primitif itu sebenarnya ada poin, poin itu mouse gitu ya. Left segment itu ada segmentasi dari sebuah garis atau poligon juga. Terus kemudian ada attributes, terus kemudian ada transformation saat dia viewing atau modeling ya. Saya di sini tidak punya aplikasi 3D ya. Jadi kalau aplikasi diri kita bisa viewing dari sudut mana saja ya. Itu dari fungsi OpenGL juga. Terus kemudian ada untuk pengkontrol GLUT. Nah, dan inputnya juga GLUT baru bentuk yang lain ada query-nya seperti itu. Ya, jadi ini adalah fungsi-fungsi dari sebuah OpenGL. Nah, digunakan untuk apa saja seperti itu. Ya, makanya kenapa kita bisa ngegame, kita bisa mungkin menggunakan aplikasi 3 dimensi dan segala macamnya. Ya, ini berkat dari OpenGL itu tadi seperti itu. Oke, terus kemudian, nah ini ada konsep penting yang berkaitan dengan OpenGL, yaitu ada objek ya, ada buffer objek, ada shading, ada transformasi, ada shader, ada tekstur, dan yang terakhir ada buffer frame ya. Ini yang perlu diketahui konsep untuk sebuah OpenGL itu seperti apa dari beberapa poin ini. Nanti saya jelaskan satu per satu. Oke. Nah, yang pertama ada objek ya. Jadi dalam OpenGL objek merupakan konstruksi dasar ya yang digunakan untuk menggambar ya objek berupa titik, garis, poligon dan tekstur dan lain sebagainya. Nah, objek-objek ini dia didefinisikan dalam ruang 3 dimensi dengan koordinat X, Y, dan Z untuk 3 dimensi. Dan seperti itu. Ya. Jadi harus ada objek juga saat kita misalkan membuka aplikasi lah seperti itu. Sebentar. Coba saya stop dulu. Saya ada aplikasi SketchUp nggak ya? Saya kayaknya punya. Oh nggak punya. Saya
aplikasi 3D itu nggak ada. Jadi biasanya aplikasi 3D itu kalau kita membuat sebuah objek ya, kita bisa mendefinisikan beberapa objek-objek tadi seperti itu. Saya lanjut share screen lagi deh. Nah, terus kemudian lanjut ke arah buffer objek ya. Jadi buffer objek digunakan untuk menyimpan data ya apa saja yang sudah kita buat dan seperti koordinat, vertex, tekstur dan warna. Nah, berkaitan dengan penyimpanannya seperti itu. Nah, buffer objek menyediakan efisiensi dalam proses rendering ya karena data dapat disimpan secara langsung di perangkat keras grafis itu sendiri. Nah, itu adalah buffer objek berkaitan dengan itu. Terus kemudian shading ya, shading itu adalah proses yang digunakan untuk menghitung warna dan pencahayaan pada objek dalam ruang 3 dimensi. Nah, OpenGL mendukung beberapa jenis shading termasuk flat shading, Gaurat shading dan Pong shading. Nah, ini berkaitan dengan kalau di aplikasi 3D itu kita mengasih lighting lah seperti itu gitu ya. Nah, terus kemudian transformasi dia berkaitan dengan manipulasi ya soal posisi, rotasi, skala dalam ruang 3 dimensi. Nah, transformasi dapat diterapkan pada objek maupun pada kamera untuk mengubah perspektif pandangannya, mau dari mana, seperti itu. Nah, biasanya konsep transformasi. Nah, terus kemudian lanjut lagi shader ya. Shader adalah program yang dieksekusi pada GPU untuk mengontrol proses rendering grafis ya. Ada dua jenis shader utama dalam OpenGL yaitu ada Vertex shader yang mengelola transformasi dan pencahayaan pada titik-titik vertex itu pada beberapa poin titik. Nah, terus kemudian serta fragment shader yang mengatur pencahayaan dan warna pada pixel-pixel dalam poligonnya, dalam isinya seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan proses rendering seperti itu kalau di 3D gitu ya. Saya lanjut lagi, masih ada tekstur ya. Tekstur itu memberikan detail dan realisme pada objek grafisnya. Tekstur dapat diterapkan pada poligon dengan memetakan citra 2 dimensi ke permukaan objek 3 dimensi. Terus kemudian buffer frame yang terakhir. Belum ding. Ya, yang terakhir buffer frame, sorry. Buffer frame adalah area memori yang digunakan untuk menyimpan hasil rendering yang akan ditampilkan pada layar. Nah, saat semua proses rendering selesai, buffer frame akan ditukar dengan buffer display untuk menghasilkan tampilan akhirnya seperti apa. Kalau tadi tekstur itu untuk ngasih tekstur ya dalam objeknya. Nah, kalau buffer frame itu saat kita sudah menyimpan dan yang akan ditampilkan pada layar kita seperti itu. Setelah semua proses rendering selesai. Nah, kan kalau proses rendering itu kita juga nggak bisa ngelihat secara 3 dimensi ya, karena proses rendering itu cuma dari beberapa sisi saja. Mau dari sisi mana yang kita render seperti itu. Nah, gitu ya. Dan yang terakhir adalah penggunaan OpenGL sangat luas ya dalam pengembangan game, simulasi, visualisasi ilmiah, dan aplikasi grafis lainnya. Karena dengan menggunakan OpenGL, pengembang dapat mengakses kemampuan perangkat keras atau hardware grafis yang ada pada sistem tersebut. Seperti apa kalau grafis GPU ya? Graphic Processing Unit untuk menghasilkan grafik yang lebih realistis dan interaktif. Jadi OpenGL digunakan untuk game, untuk simulasi, visualisasi, aplikasi grafis, nah seperti itu. Karena memang dia bisa mengakses kemampuan dari grafis
perangkat keras grafis kita yang sudah kita gunakan, semacam VGA itu tadi loh, seperti itu ya. Oke, ya seperti itu ya. Jadi itu pengenalan soal OpenGL teman-teman ya. Jadi kenapa sangat penting? Karena erat kaitannya dengan grafika komputer ya. Tanpa OpenGL biasanya pengembang aplikasi itu tidak bisa menjalankan aplikasinya seperti itu. Makanya harus ada OpenGL. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada ya. Oke, jadi ini materi terakhir untuk grafika komputer ya, teman-teman ya. Jadi OpenGL cuman untuk pengenalan saja bagaimana OpenGL itu fungsinya seperti apa gitu ya. Terus digunakan untuk apa. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sesuai yang saya bilang tadi setelah sesi ini saya persilakan yang teman-teman mau presentasi langsung presentasi saja. Seperti itu. Karena berkaitan dengan nilai tugas di mata kuliah ini. Oke, ada yang mau presentasi? Mbak Rafiatun, Mas Mufid, Mas Ponsianus. Gimana, ada kendala dalam eh, pembuatan jurnalnya? Atau masih belum mendapatkan apa-apa ini mungkin? Oke, belum ya berarti ya. Oke, kalau belum berarti saya tunggu minggu depan ya di pertemuan terakhir ya. Silakan dipersiapkan semaksimal mungkin seperti itu. Oke, mohon maaf ya. Ini tadi agak kurang enak badan jadi suaranya agak sedikit ini ya sedikit apa namanya sedikit berat seperti itu ya. Oke, kalau begitu sebelum saya tutup ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau presentasi, belum, Tanya, belum Pak. ada. Ya, silakan. Iya, Pak, Gimana, itu, Mas? Pak. Kebetulan, Pak.
yang saya mau review juga yang terkait pembuatan simulasi pergerakan objek 3D, Pak. Mm-mm. Menggunakan OpenGL. Itu berarti nanti langsung disimulasikan gitu ya, Pak? Terkait yang Sebentar, jurnal sebentar yang kita itu reviewnya. simulasikan sebenarnya nggak perlu juga sih Mas. Yang penting ada hasilnya saja. Hmm. Kalau misalkan memang bisa simulasi, nggak apa-apa. Cuman kalau memang tidak bisa, mending coba langsung ke hasilnya saja sih. Pembuatan simulasi pergerakan objek 3D menggunakan OpenGL. Langsung disimulasikan tampilan gerak gambar 3D-nya, Pak. Nggak juga sih, Mas. Kalau bisa ya nggak apa-apa sih. Bisa nggak kira-kira? Udah nyobain sih, Pak, pakai Microsoft Visual Studio gitu, Pak. Oh, ya nggak apa-apa kalau bisa. Silakan. Berarti ini bahas soal OpenGL, Mas ya? Iya, Pak. Oke, mantap, mantap. Menggunakan Visual Studio. Objek tiga dimensinya ini apa, Mas? Kira-kira? Kayak bentuk kubus gitu, Pak. Kubus sama piramid gitu sih, Pak. Oke, oke. Pembuatan simulasi pergerakan objek 3D menggunakan... Oke, nggak apa-apa. Bagus. Berarti ini udah hampir selesai, Mas. Atau gimana? Atau ada mau dikonsultasikan mungkin? Eh, Sedikit lagi sih, Pak. Oh, sedikit lagi. Berarti minggu depan sudah siap, Mas ya? Insya Allah, Pak. Oke, nggak apa-apa, Mas. Bagus kok, bagus judulnya. Nah, pergerakan objek tiga dimensi. Nah, ini menggunakan OpenGL ya, materi untuk hari ini ya, gitu ya. Selain seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa, silakan, Mas. Ada lagi yang lainnya? Oke, belum ada ya berarti ya. Oke, mungkin kita cukupkan berarti pertemuan terakhir silakan dimaksimalkan untuk waktunya ya. Oke, ada yang baru datang lagi nggak ini tadi? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tetap ya, 6 orang ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan untuk malam hari ini ya, teman-teman ya. Alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih sampai banyak, ketemu Pak. minggu depan ya. Oh, besok ketemu ya. Pak, izin bertanya lagi boleh, Pak? Oh ya, silakan Mas. Kalau Saya masih on ini. boleh, Edi, Pak. Ya, ya. Gimana Mas Edi? eh, Bentuk yang tadi ya saya mau simulasikan, Pak. Kayak boleh Mm-mm. di-share nggak, Pak, sedikit, Pak? Boleh, boleh, boleh. Silakan. Bentar, izin, Pak ya. Ya, silakan. Sudah tampil, Pak ya? Masih hitam. Masih hitam ya, Pak. Sebentar. Oh, sudah, sudah. Yuk. Oke. Nanti tampilannya
seperti ini sih, Pak. Sebentar, Pak. Bisa digerakkan nggak itu, Mas? Coba. Nah, ini, Pak. Terlihat nggak, Pak? Mana? Yang di Pak, belum terlihat, Pak. sebelah kanan ini atau di mana? Bentar, Pak. Share Ya. screen-nya, share ini aja, share desktop-nya. Kalau cuman aplikasi kayaknya nggak kelihatan nanti itu. Oh, ya, bentar, Pak. Di stop dulu, baru di share screen lagi boleh. Oke, Tampil, Pak. ini berarti dia bergerak sendiri, Mas ya? Iya, Pak. Oke, tak kira bisa digerakkan. Gak apa-apa, Mas. Coba lihat, ini dua objek aja berarti ya. Dua objek, Pak. Oke, menggunakan OpenGL emang library-nya. OpenGL. Iya, Pak. Oke, coba lihat source code-nya tadi, Mas. Sebentar, Pak. Oke, santai-santai, Mas. Oke, main. Nah, coba dari paling atas, Mas ya, udah nih, Mas ya. Iya, Pak. Rotation, gelut. Oke, bawah, bawah, bawah. Lagi. Oke, bawah lagi, Mas, coba. Paling bawah. Oh, paling bawah. Ini, Pak. Nah, oke. Oke, nggak apa-apa, Mas. Nggak apa, nggak apa. Silakan. Besok tinggal Eh, dipresentasikan saja ya, mekanismenya seperti apa nanti. oh, iya, Pak. Oke, Siap, siap, Pak. seperti itu. Ya, Oke, mungkin oke. Good itu job, dulu, Pak. Mas. Siap, Mas. Siap, siap. Siap. Makasih banyak, Pak, sebelumnya, Pak. Siap, sama-sama. Izin live, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.